Meskipun Cina masih belum mengumumkan rencana yang solid untuk membuka kembali perbatasannya bagi para pelancong internasional, tidak ada salahnya untuk mulai bermimpi tentang kunjungan Anda berikutnya sekarang. Ada ratusan tujuan yang layak di negara ini yang melayani semua selera. Bisa dibilang muncul di bagian atas daftar itu adalah Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan Barat Daya dan titik awal yang sempurna bagi mereka yang mencari campuran pemandangan alam yang menakjubkan, satwa liar, itu adalah ibu kota panda dunia, tentu saja, dan beberapa makanan paling luar biasa di planet ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Today's Topic. Di sini, kami menawarkan wawasan mendalam tentang topik-topik terkini dan menarik. Namun sebelum lanjut ke videonya, saya bersama tim minta dukungannya dari kalian semua, dengan cara like, komen dan subscribe. Dalam beberapa tahun terakhir kota ini telah memperluas penawarannya, yang mencakup sejumlah proyek baru yang ingin dialami wisatawan, termasuk bandara internasional baru yang mencolok dan beberapa keajaiban arsitektur. Apakah Anda bepergian untuk bisnis atau hanya bermimpi tentang perjalanan pasca pandemi? Berikut adalah 9 alasan mengapa Chengdu harus menjadi bagian dari rencana perjalanan Anda saat Cina dibuka kembali untuk dunia. Ini adalah kota paling bahagia di Cina. Jika mengunjungi tempat dengan penduduk setempat yang bahagia adalah prioritas Anda, tidak ada kota yang lebih baik untuk dikunjungi selain Chengdu. Chengdu telah terpilih sebagai kota paling bahagia di Cina selama 12 tahun berturut-turut oleh survei tahunan yang dilakukan oleh Oriental Outlook, sebuah majalah berbasis di Shanghai yang berafiliasi dengan kantor berita negara Xinhua. Hasil survei menggabungkan data besar, kuesioner, kunjungan ke lokasi, dan pendapat ahli, serta mempertimbangkan segala sesuatu mulai dari pendapatan dan layanan medis hingga standar kehidupan kota. Panda Chengdu mendapatkan rumah baru yang keren. Rumah penduduk Chengdu yang paling menggemaskan dan daya tarik terbesar, Panda, mendapatkan peningkatan besar. Dibuka pada awal 2022, Paviliun Panda baru di Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding adalah kumpulan bangunan berbentuk cincin yang terletak di dalam fasilitas. Kami sangat terkesan dengan lingkungan alami situs ini, dikelilingi oleh perbukitan bergelombang dan ditutupi dengan hutan rimbun hijau lebat, kata Ping Jiang, dalang di balik Paviliun Panda dan kepala desain atelier Ping Jiang, 8 Arch, selama wawancara dengan CNN Travel tentang kunjungannya ke situs tersebut. Ruangan berbalut kayu cedar yang dipenuhi cahaya, terinspirasi oleh lanskap alami padang rumput Chengdu, dan lingkungan ramah hewan. Paviliun Panda menampung ruang aktivitas dan tempat tinggal beruang di dalam dan luar ruangan, bersama dengan kantor administrasi staf dan fasilitas pendukung. Juga, paviliun menyediakan ruang pameran dan pendidikan interaktif yang ditujukan untuk penelitian dan pelestarian panda. Ada satu toko buku terindah di Cina. Arsitektur Studio X Living yang berbasis di Shanghai terkenal karena membangun beberapa toko buku terindah di Cina dan pembukaan terbaru mereka di Chengdu tidak terkecuali. Lokasi baru di Dujiangyan, bagian barat laut Chengdu, adalah toko buku Zongshuge kedua di ibu kota provinsi. Yang pertama, yang dibuka pada tahun 2017 di pusat Chengdu, meniru bidang teras. Ada mega airport baru yang spektakuler. Salah satu bandara baru paling menarik di dunia, Bandara Internasional Tianfu Chengdu sangat modern. Mulai beroperasi pada tahun 2021, Bandara Internasional Tianfu adalah bandara sipil terbesar yang dibuka sebagai bagian dari rencana 5 tahun ke-13 negara, 2016 hingga 2020. Dengan total 6 landasan pacu, hanya 3 yang telah diselesaikan sebagai bagian dari tahap pertama, bandara mega ini diharapkan dapat menangani hingga 60 juta penumpang per tahun pada tahun 2025. Wisatawan dapat merasakan berbagai teknologi mutakhir di Tianfu, termasuk perangkat lunak pengenal wajah, kios check-in mandiri, dan petugas robot AI. Ini adalah jendela ke Cina kuno. Chengdu mungkin hanya berada di radar internasional selama sekitar 1 atau 2 dekade, tetapi telah menjadi kota yang makmur selama lebih dari 2000 tahun. Fakta menarik,
Kota ini diklaim sebagai satu-satunya kota di Cina yang belum berganti nama selama sekitar 2.300 tahun. Untuk melakukan perjalanan kembali ke Tiongkok kuno, pengunjung harus menuju ke Sino-Ocean Taikoo Li. Terletak tepat di jantung kota, kompleks komersial dan retail multiguna ini berpusat di sekitar kuil Daci yang berusia 1.400 tahun. Banyak batu bata abu-abu bangunan bersejarah dan atap ubin telah dipugar sementara arsitektur bertingkat rendah kontemporer secara alami menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Dan kemudian ada Bitieshi, sebuah halaman rumah dinasti Qing, 1644-1912, yang dipugar dengan indah yang terletak di dalam Temple House, sebuah hotel butik yang memberikan penghormatan kepada kekayaan sejarah daerah tersebut. Untuk beberapa cita rasa klasik, jalan kuno Jinli yang baru dibuka adalah jalan pejalan kaki sepanjang 550 meter yang dipenuhi toko yang menjual makanan ringan. Ini juga kota yang berfokus pada masa depan. Ada rencana untuk mengubah Chengdu menjadi kota sains Cina Barat, yaitu area demonstrasi terkemuka untuk inovasi dan kewirausahaan di Cina, menurut pernyataan pemerintah. Wisatawan yang mengunjungi kota sains dapat berharap untuk melihat banyak contoh arsitektur sadar lingkungan dan avant-garde yang dibuat oleh beberapa perusahaan paling terkenal di dunia. Di antaranya adalah Pulau Unicorn, pertama di dunia, sebuah kompleks yang dirancang oleh Zaha Hadid yang didedikasikan untuk menginkubasi unicorn berteknologi tinggi berikutnya di negara ini, perusahaan rintisan swasta senilai lebih dari $1 miliar. Banyak gunung tinggi di Chengdu yang tidak mungkin didaki. Chengdu berada di Cina Barat Daya dan Tibet di sebelah baratnya. Ada banyak gunung tinggi di sebelah barat Chengdu yang sulit didaki. Ini termasuk Gunung Gongga setinggi 7.556 meter, Gunung Siguniang setinggi 6.250 meter, dan Gunung Sianairi setinggi 6.032 meter. Diselimuti salju sepanjang tahun, mereka yang menyukai alam bebas menghadapi dataran tinggi dan lingkungan alam yang parah saat mendaki gunung ini. Ukiran batu Buddha terbesar di dunia berjarak 2/2 jam dari Chengdu. Kecuali panda raksasa, Buddha raksasa Leshan adalah daya tarik paling populer saat mengunjungi Chengdu. Jika Anda ingin menjelajahi budaya Buddha Cina, Buddha raksasa Leshan tidak diragukan lagi merupakan tempat yang ideal untuk menyaksikan proses periode puncak agama Buddha di Cina. Dibangun pada masa dinasti Tang, Buddha besar ini adalah patung Buddha batu terbesar yang dipahat dari tebing. Itulah fakta-fakta menarik yang ada di Chengdu, tapi masih banyak lagi hal-hal yang menarik lainnya. Ikuti terus channel ini dan nantikan video-video menarik lainnya.